Rapat sampai subuh atau kuliah full dari pagi sampai sore? Rapat sampai subuh. Dihujat netizen atau ditegur dosen di depan kelas? Dihujat netizen. Kritik tajam di grup WhatsApp atau diomongin di belakang? Diomongin di belakang gak apa-apa. Anggota BEM banyak gaya atau banyak alasan? Banyak alasan. Dimarahin rektor atau dicuekin mahasiswa? Dimarahin rektor aja. Lebih memilih BEM tanpa drama atau BEM yang selalu heboh tapi solid? BEM yang selalu heboh tapi solid. Kalau bisa mengganti suatu kebijakan kampus sekarang juga, apa yang bakal kamu ubah? Kebijakan kuliah gratis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama BEMKes dari Institut Agama Islam Darut Taqwa Gresik. Perkenalkan, saya Febi Alvina Pratiwi beserta dengan Ahmad Ulil Absor selaku Presiden BEM periode 2024-2025. Baik, Pak Pres, pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Langsung saja nggih. Kira-kira jenengan sudah menjadi Presiden BEM Institut Agama Islam Darut Taqwa. Apa motivasinya jenengan ketika jenengan mau mencalonkan diri sebagai ketua BEM? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut mengenai terkait dengan motivasi saya untuk memajukan diri atau mengabdikan diri dalam naungan lembaga badan eksekutif mahasiswa ya. Yang pertama ialah mengenai saya ingin terus belajar terkait dengan perkembangan minat dan bakat saya, belajar mengenai apa sih sebenarnya yang ada di dalam badan eksekutif mahasiswa dan tentunya belajar mengenai berorganisasi secara baik dan belajar bagaimana kemudian mengorganisir anggota-anggota ataupun teman-teman yang ingin memasuk BEM tersebut. Dan yang kedua ialah mengenai ingin melihat kondisi pada tahun-tahun yang sebelumnya. Tentu saya membawa suatu gagasan mengenai apa yang seharusnya ingin saya rubah dalam suatu naungan lembaga badan eksekutif mahasiswa tersebut. Oke, baik Pak Pres. Tentunya dalam perjalanan Anda dalam mencalonkan diri sebagai Presiden BEM itu tentunya tidak mudah. Pasti ada lika-liku atau suka dukanya dalam proses mencalonkan diri sebagai ketua BEM. Kira-kira nih, apa saja tantangan ketika Anda mencalonkan diri sebagai Pres BEM? Seperti itu. Baik, jadi mengenai tantangan awal saya memajukan diri dan mencalonkan diri sebagai Presiden BEM itu sebenarnya cukup agak sulit, juga dibilang juga agak mudah lah kira-kiranya. Tantangan awalnya itu domisili saya itu pada waktu pencalonan masih di pondok pesantren. Jadi bagaimana kemudian saya ini membagi waktu terkait dengan kampus dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Dan selanjutnya mengenai pencarian wakil pada waktu itu. Saya maju ini tentu membutuhkan wakil jadi Mbak Febi ya. Jadi pandangan saya ini sebenarnya banyak. Siapa ini yang cocok untuk diajak konsolidasi, diajak untuk berproses bersama untuk saya jadikan wakil. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya sudah menemukan, itu pun menemukan di warung kopi sambil berdiskusi. Pada waktu itu sahabat Sofi lah. Nah kemudian dia mengiyakan dan juga sambil berdiskusi panjang mengenai apa sih sebenarnya BEM ini yang akan kita bawa ke depannya dan kira-kira gagasan apa ini ke depannya yang akan kita bawa. Seperti itu. Dan yang ketiga ini mengenai waktu ya Mbak Febi ya. Mengenai waktu juga ini kebetulan selesai Mubema tahap pencalonan tersebut itu dihadapkan dengan mau mulai
KKN. Nah, jadi saya juga menyiapkan terkait dengan apa saja yang menjadi kebutuhan KKN dan juga apa saja yang menjadi kebutuhan untuk mencalonkan diri di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, setelah itu proses-proses berlanjut, kemudian setelah KKN itu baru kita waktu KKN juga itu saya memikirkan sama sahabat Sofi. Itu pun melalui WA karena saya dan wakil saya ini kebetulan satu semester. Jadi dan kebetulan juga berbeda berbeda apa itu Bisa penempatan. ya berbeda penempatan sih. Jadi ngobrolnya itu di dalam WA, komunikasi secara intens. Itu juga pada waktu KKN saya memikirkan menyusun struktural, formaturan dan juga menyusun bidang-bidang apa aja sih yang cocok untuk saya masukkan dalam struktur Badan Eksekutif Mahasiswa Insida itu tersebut. Jadi dalam perjalanan waktu dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya memutuskan sama Sofi bagaimana kalau kita ini membuka open recruitment saja gitu. Dan alhamdulillah sudah saya publik dan alhamdulillah juga ada yang ingin masuk untuk mendaftarkan diri sebagai kepengurusan BEM tersebut, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir ini, pas waktu penyusunan formatur struktural itu juga berdekatan juga dengan agenda Oscar. Kalau di kampus-kampus lain kan dinamai dengan ospek. Kalau di kampus Insida itu dinamai dengan Oscar yang berarti orientasi cinta alma mater. Jadi harus cepat-cepat. Bagaimana kemudian manajerial organisasi secara efektif dan efisien itu tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Untuk kepengurusannya sendiri itu kira-kira dari semester berapa saja, Pak Pres? Kalau semesternya. dari semesternya ini paling mudah ya. Sebenarnya sih dari awal ini pendiskusiannya ini nggak terlalu terbatas ya sebenarnya. Untuk harus semester berapa untuk maju ke BEM itu. Karena memang saya tidak menutup untuk teman-teman masuk dalam berproses bersama itu. Namun untuk formaturan tersebut itu ada dari semester 3 kalau nggak salah. Itu yang paling mudah. Semester 3 dan yang paling tua itu semester 8 kalau hari ini ya. Ya seperti kita ini ya yang mau skripsian itu ya. Ini mau membagi waktu juga ini skripsi dan juga BEM ini. Ya dari semester 3 sampai semester 8 itulah yang masuk dalam struktural Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Oke. Kalau kepengurusannya sendiri itu apakah harus ikut BEM saja atau ketika ada seorang pengurus ikut, kan di kampus itu kan pasti ada organisasi internal dan eksternal ya. Kalau misalnya mereka itu merangkap gitu bagaimana, ataukah harus hanya ikut BEM saja atau bisa ikut organisasi internal atau eksternal kampusnya lainnya? Melihat berdasarkan ADRT sih sebenarnya perangkapan jabatan itu tidak boleh. Harus kalau memang dari himpunan misalnya, ini berbicara terkait internal dulu ya. Misalnya dari himpunan ingin masuk ke BEM, berarti dia harus melepas himpunan itu untuk masuk dalam kepengurusan BEM. Dan untuk eksternalnya sih sebenarnya tidak diperbolehkan saja mengenai kepengurusan yang ingin mendistribusikan diri terhadap pengurus BEM tersebut. Kira-kira seperti itu. Dari Pak Pres sendiri kan dulu pas waktu menjadi Pres BEM itu domisilinya di pondok pesantren ya. Iya. Terus untuk wakilnya tadi Mas Sofi itu pondok pesantren atau bagaimana? Setahu saya ya itu tinggal di pondok pesantren, cuma beda pondok pesantren. Tapi tinggal di pondok pesantren ya, juga. Oke. Ya mengabdi lah istilahnya, mengaji gitu. Dari Pak Pres sendiri kan domisilinya di pondok pesantren beserta wakilnya itu juga kan di pondok pesantren ya. Terus juga tadi sempat jenengan jelaskan bahwasannya bebarengan dengan Oscar dan juga KKN seperti itu. Tentunya cara manajemen waktunya itu pasti sangat-sangat tidak mudah. Iya, tidak mudah. Janganlah asli tidak mudah gitu aja ya. Kira-kira ketika jenengan dihadapkan seperti itu,
dihadapkan dengan banyak momen dan jenengan juga dari pondok pesantren, ya kan? Kira-kira strategi apa yang Anda gunakan untuk membangun solidaritas di dalam BEM tersebut? Karena pasti kan ada yang bekerja, ada yang dari pondok pesantren juga seperti jenengan kan, seperti itu. Kira-kira strategi yang seperti apa yang jenengan gunakan? Strategi awal sih sebenarnya tidak jauh sih dari strategi-strategi yang ada dalam organisasi lain tentunya. Karena strategi awal saya untuk memanajerial terkait dengan momen-momen yang berdekatan itu pertama ialah menjalin komunikasi yang intens. Itu penting. Entah itu secara online ataupun secara ngopi-ngopi lah istilahnya teman-teman itu begitu. Dan yang kedua ini tentu kita harus membagi dari beberapa keanggotaan BEM tersebut ini saya bagi dan untuk menghandle kegiatan-kegiatan yang ada. Tentu saya merasa tidak sanggup untuk melakukan ini dengan sendirinya Pak Febi. Tentunya membutuhkan teman-teman anggota BEM yang lain yang ada dalam masukan strukturul baik. Itu pun nggak harus anak BEM juga yang saya minta bantuan. Itu pun saya meminta bantuan kepada himpunan-himpunan yang ada dalam kampus, himpunan yang ada dalam kampus, dan juga minta bantu dukungan dan tenaga juga dari organisasi eksternal pun saya minta bantuan. Intinya dari organisasi internal eksternal ini saya menjadikan satu lah dalam satu kesatuan untuk bergerak bersama dan minta bantuan bersama terkait berjalannya momen-momen yang ada tersebut. Oke, baik Pak Pres, kalau dihitung berdasarkan kurun waktu ya, itu periode jenengan itu kan 2024 sampai 2025. Berdasarkan waktu itu, selama waktu yang sudah dilalui tentunya pasti BEM ini memiliki program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode ini atau 1 tahun ya. Kira-kira program kerja apa yang istimewa atau yang paling utama yang ada di tahun ini dan kira-kira seperti apa pelaksanaannya itu? Ya, baik. Jadi mengenai sebenarnya program unggulan ya kira-kira. Ya, program unggulan kami ini sebenarnya sederhana dan tidak juga menyulitkan kawan-kawanku yang ada di struktural badan eksekutif mahasiswa tersebut. Jadi program utama yang pertama yang kami lakukan ialah mengenai pendiskusian bersama. Pendiskusian bersama ini meliputi dari seluruh elemen mahasiswa tanpa membedakan baik itu anak organisasi ataupun tidak, ataupun perempuan dan laki-laki tidak. Itu semuanya saya sentuh untuk kemudian melakukan pendiskusian bersama. Dan yang kedua, program utama kami ialah melakukan ya seperti ini, podcast ini, untuk mengembangkan ataupun ingin diketahui bahwa kampus kami ini ada dan diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain ataupun mahasiswa yang ingin masuk khususnya ya. Karena saya rasa selama periode BEM yang kemarin itu belum membuat program seperti ini. Jadi saya ingin membuat ini untuk berinovasi dan juga untuk mengembangkan terkait dengan apa yang ada di Insida dan juga mengembangkan lembaga Insida itu sendiri. Seperti itu. Oke, dari penjelasan jenengan tadi ada 2 program utama dari BEM Insida ini, yakni pendiskusian dan juga podcast ya. Kenapa 2 program ini itu bisa jenengan sebut sebagai program kerja utama? Seperti itu. Ya, karena ya itu tadi yang saya jelaskan bahwa satu untuk mengembangkan potensi ataupun teman-teman BEM ingin berinovasi dan menyebarluaskan terkait dengan dunia teknologi. Apalagi hari ini maraknya terkait dengan dunia teknologi ya. Jadi inovasi tersebut ini saya tampung dan saya bersamai kawan-kawan Kominfo khususnya itu ya untuk melanjutkan program-program ini dengan efisien dan efektif. Salah satunya yaitu tadi mengadaptasikan diri dan berinovasi menjawab tantangan Jawa melalui media sosial tersebut.
Oke Pak Pres, ini saya rasa ada pertanyaan yang cukup menarik, yakni mengenai isu yang ada di kampus Insida sendiri. Kira-kira dari BEM ini ketika menghadapi isu yang ada di kampus itu bagaimana cara menanganinya mengenai kritik dari mahasiswa dan juga pihak kampus mengenai isu yang ada di kampus tersebut? Oke, jadi mengenai isu dan juga kritik dari mahasiswa sebenarnya sih sederhana. Kita itu tidak terlalu jauh membahas itu ya, kira isu dan juga kritik-kritiknya ada. Seharusnya yang ingin kita bangun dari BEM itu sendiri ialah meningkatkan kesadaran yang ingin kita lakukan. Nah, sebelum kita melontarkan kritik ataupun melontarkan terkait dengan kritikan-kritikan yang ingin dilakukan, itu harus apa namanya? Kita lihatlah, kita cerminkan diri dulu apakah kita ini sudah melakukan yang benar. Nah, saya rasa itu hal yang paling sentral sih sebenarnya untuk sebelum melakukan kritik. Karena mau nggak mau si mahasiswa ini selalu ingin dibilang mahasiswa yang ingin melakukan suatu kebenaran dan menyuarakan terkait dengan kebenaran. Dan nggak mau salah, kira-kira begitu. Nah, jadi tentunya ini sebenarnya menarik mengenai isu-isu ataupun saran yang dilakukan dari mahasiswa itu. Kurangnya dari teman-teman ataupun BEM ini ingin kita evaluasi tentunya harus digagas secara kolektif lah, seharusnya digagas secara kolektif. Kita lakukan suatu analisis dan pengujian data, survei, dan juga melakukan kajian secara bersama itu tersebut. Nah, tentu untuk melakukan kajian itu kan harus kita lakukan secara kolektif. Gak bisa kita lakukan harus dari sana, kawan-kawan yang ada di sana. Harus kita satukan suara, satukan gagasan untuk kemudian bisa merespon dan menjawab terkait dengan isu dan juga kritik tersebut. Adanya harus bersama lah, poinnya itu harus bersama. Jadi poinnya itu harus kompak gitu ya kita. Oke. Mengenai kajian tadi di BEM itu kan tentunya banyak ya program, salah satunya ya kajian, pendiskusian seperti itu. Dan tidak luput dari itu juga kampus itu pasti kan ada kegiatan, ya kan? Dari BEM Insida sendiri ini, yang mana kepengurusannya atau juga mahasiswa dari Insida sendiri ini kebanyakan dari ada yang banyak yang kerja, gitu tak? Atau lebih banyak yang hanya kuliah saja atau bagaimana? Jadi menjawab terkait dengan itu sih lebih dominan banyak yang kerja sih sebenarnya Mbak. Dan yang kedua dan kebetulan juga domisili kampus ini kan ada di pondok pesantren. Jadi banyak juga mahasiswa itu dari pondok pesantren juga. Dan juga ada yang hanya kuliah saja dan tidak bekerja, dan juga ya ada yang bekerja. Tapi lebih banyaknya sih pondok pesantren karena memang domisilinya itu ada di pondok pesantren. Namun mengenai kepengurusan dan anggota BEM itu sendiri itu lebih dominan ke banyak yang bekerja. Jadi sulit untuk diajak kumpul, itu harus memanage banget waktunya itu. Bagaimana kemudian bisa merealisasikan program-program yang sudah kita susun dan terjun ke mahasiswa-mahasiswa yang ada, kira-kira. Jadi sudah terjadwal dari awal perencanaan program kerja gitu. Iya, memang terjadwal, tapi tidak bisa dibungkiri ya, karena melihat kondisi dan realita yang ada di lapangan ini kadang itu tidak mampu merealisasikan dan kadang agak molor waktunya, karena tidak bisa dibungkiri juga. Keefektifan waktu dan efisiensi waktu ini harus ditata kan sebenarnya, karena memang setiap individu atau personil dari keanggotaan itu juga ada kegiatan ataupun kesibukannya masing-masing, kira-kira seperti itu. Dari kebanyakan mayoritas mahasiswa dari pondok pesantren dan juga seorang pekerja, tentunya kalau mengikuti kegiatan kampus itu pasti mereka juga terbatas gitu. Maksudnya itu nggak bisa terus kemudian bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di kampus kan. Dari pondok pesantren sendiri nanti juga di pondok pesantren pasti ada kegiatan sendiri gitu ya. Kalau yang kerja nanti mungkin kalau yang
non shift atau yang shift itu kan tabrakan dengan jam kerja. Kira-kira upaya apa dari yang dilakukan oleh BEM sendiri untuk meningkatkan partisipasi dari mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kampus seperti itu? Untuk meningkatkan partisipasi ini sebenarnya ya agak sulit juga sih sebenarnya, karena melihat kondisi realita lapangan ini banyak yang bekerja dan banyak yang juga ada tabrakan kan dengan acara-acara yang ada di pesantren tentunya. Nah, terkait dengan Oke, Pak Pres sebentar. Kita stop dulu karena ada kereta lewat. Mungkin jenengan bisa minum dulu. minum dulu aja. Oke, silakan. Oke. Bisa dilanjut, Ge? Ya, siap. Oke, monggo. Tadi. Jadi untuk meningkatkan ini sebenarnya kalau melihat strategi-strategi yang secara umum kan kita menawarkan terkait dengan nilai akademik, dan juga kita juga mempunyai nilai jual terkait dengan memberikan suatu sertifikat untuk sebagai penunjang nilai akademik juga. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan sih tergantung acaranya Pak Budi. Kalau acara di kampusnya itu seperti apa atau acara di BEM-nya seperti apa. Karena kalau memang strategi tidak bisa berjalan 100%, kalau kita lihat kan tentunya kembali ke minat bakat. Kalau memang teman-teman ataupun kita ini khususnya mempunyai minat bakat untuk terus belajar mengenai kegiatan-kegiatan yang ada, itu kan pasti kita akan bisa ataupun menambah ilmu lah istilahnya itu, tergantung terhadap minat bakat. Toh walaupun si pekerja ataupun yang ada di pondok dan sebagainya lah, semua mahasiswa itu memang minat, segala bentuk kegiatan-kegiatan ini pasti diistirahatkan dulu lah kegiatan pribadinya. Dia ingin menjalankan ataupun belajar di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus tentunya. Nah, jadi agak sulit juga kalau terkait dengan meningkatkan ini, karena kembali ke keinginannya personil mahasiswa, karena kami dan juga pihak kampus juga menyuguhkan terkait dengan pelatihan ataupun seminar, dan mahasiswa ini tinggal mengikuti saja sebenarnya, jadi ya mau nggak mau ya mencobalah untuk mengajak kawan-kawan yang di kampus itu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ngomong-ngomong masalah minat ya, tentunya di Insida sendiri itu pasti ada ya, tadi kita sudah singgung di awal, yakni organisasi internal dan juga eksternal. Kira-kira di Insida ini ada apa saja Pak Pres untuk organisasi sendiri itu? Oh, kalau ada di Insida itu organisasinya sih internal dulu ya. Kalau yang di internal itu ada himpunan mahasiswa ekonomi syariah, himpunan pendidikan agama Islam, himpunan psikologi, himpunan PIAO, dan juga himpunan PGMI, dan baru-baru ini muncul himpunan manajemen bisnis syariah. Nah, terkait dengan organisasi yang eksternal ini masih ada satu, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jenengan sebagai seorang Pak Pres atau Presiden BEM ya, tentunya sedikit banyak pasti sudah melihat keadaan kampus atau minat dari setiap mahasiswa, maksudnya tuh sudah sedikit banyak melihat lah. Kira-kira menurut jenengan sebagai, di sini jenengan sebagai Pak Pres ya, sebagai Pak Pres, pendapat jenengan tentang minat mahasiswa khususnya di Insida ini dalam berorganisasi itu berapa persen? Kalau berbicara terkait persentasi berapa persen itu ya bisa dikatakan masih 50 ke atas lah, ataupun 80 ke atas persen. Itu yang ingin minat untuk masuk dalam suatu organisasi. Kira-kira segituan lah presentasinya itu. Terus di presentasi tadi 50 ke atas gitu. Nah, di situ organisasi itu kan pada saat ini tuh tentunya
sangat dibutuhkan ya. Karena di organisasi itu kan kita itu pasti belajar tidak hanya tentang akademik. Ada sosial atau bagaimana secara tidak langsung itu psikologi itu di situ ada gitu loh. Nah, di presentasi 50 atau 60% ke atas itu kan berarti masih lumayan yang kurang gitu. Ya. Itu Ya berbicara realitas saja. siap. Kira-kira bagaimana cara menyeimbangkan ya tentang akademik, terus organisasi dan juga kehidupan pribadi, khususnya kalau sama sendiri itu seperti apa? Kalau kembali ke tugas individu dulu sebenarnya. Tugas individu ini bagaimana teman-teman tiap personil ini mampu memanajemen waktu dan juga memilah mana yang prioritas dan juga mana yang tidak prioritas kira-kira. Hingga kemudian ketika setiap personil ini mampu untuk memanajerial waktunya sendiri, baru kita berbicara terkait dengan memanajerial terkait dengan keorganisasian. Nah, kadang kalau tidak mampu memanage organisasi itu kendalanya sering terjadi itu terkait dengan personil, manajemen waktu di personilnya dan juga manajemen terkait dengan keorganisasiannya. Jadi sebenarnya sih kurangnya minat teman-teman untuk masuk ini ya kemungkinan ada di situ tadi. Karena gini, kalau ketika kita sudah selesai dengan kita sendiri waktunya, manajemen organisasi juga bagus dan semuanya ikut terjun dalam organisasi. Tentunya ketika berbicara terkait dengan pergerakan ataupun pengeksekusian untuk mencari anggota-anggota baru, saya rasa itu bisa kok untuk dilakukan dan untuk memanggil kawan-kawan untuk mengikuti organisasi tersebut. Sehingga kalau memang ini mampu untuk dilakukan, saya rasa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, baik kegiatan dari BEM, himpunan ataupun kegiatan dari kampus itu sendiri, insya Allah banyak yang mengikuti. Kira-kira seperti itu. Sebelum ini kan tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan ya kepada jenengan. Nanti sebelum podcast ini tayang dan pasti ya kira-kira nggak tahu tayangnya kapan. Dari Infocom semoga bisa segera ditayangkan ya. Pasti ketika ini ditayangkan tentunya banyak dari khususnya mahasiswa Ensida harapannya bisa melihat video ini ya. Itu jenengan mungkin bisa memberikan tips and trick bagaimana caranya agar mahasiswa ini bisa lebih aktif dan kritis dalam kehidupan di kampus seperti itu. Jadi untuk menanggapi itu sih sebenarnya sudah ada dalam program utama kami, yakni mahasiswa aktif dan kritis itu bisa dilalui tentunya itu melalui dan belajar pastinya. Nah, belajar pun ketika berbicara mahasiswa belajar sendiri kan tentunya kurang. Dan sukanya mahasiswa kan melakukan suatu kumpul-kumpul toh, ataupun mahasiswa itu lebih dedik dengan ngopi. Jadi untuk melatih kritis dan keaktifan itu saya rasa menanggapi berdasarkan pengalaman yaitu berdiskusi. Nah, berdiskusi tidak hanya sekedar berbicara terkait dengan diskusi tentang keadaan ataupun tentang terkait dengan isu-isu yang ada. Nah, pasti pendiskusian itu dilakukan dengan membaca pastinya. Entah itu membaca kondisi, entah itu membaca buku ataupun membaca jurnal-jurnal yang ada. Karena ketika berbicara hanya berdiskusi saja tanpa ada berdasarkan landasan yang kuat ataupun dari jurnal ataupun dari buku ataupun dari kitab pesantren, khususnya pondok pesantren kan domisilinya, itu saya rasa agak tabu karena hanya membicarakan keadaan-keadaan saja tanpa ada landasan yang konkret ya. Jadi untuk sebelum berdiskusi untuk meningkatkan berdiskusi ya tentunya itu harus belajar
membaca. Lebih tepatnya sih membaca sih, karena sudah bisa membaca kan gitu. Lebih tepatnya harus mengaktifkan membaca, karena kalau bisa sih untuk melatih kritis, saya rasa itu satu hari bisa membaca 1 lembar lah, dan dengan membaca buku ataupun kitab yang dia minati, sehingga setelah istiqomah lah bahasanya pesantren. Kalau bahasa akademisnya kan konsistensi. Nah, ketika kita semua ini berkonsistensi untuk membaca kondisi atau membaca buku yang ada, insya Allah ketika berdiskusi itu bisa saling berkelanjutan. Nah itu kan sehingga untuk melatih pemikiran kritis kita lah intinya. Nah untuk aktifan sih sebenarnya untuk meminatkan ya kita buat ya itu tadi diskusi lah, ataupun kalau nggak bisa diskusi lah kita buat ngopi-ngopi, karena mengapa ini ada korelasi terkait dengan program utama BEM hari ini mengenai dengan diskusi dan juga podcast kan. Nah, saya rasa itu kita nggak terlalu membangun lah acara-acara seminar yang sangat banyak ataupun acara-acara yang hanya bersifat seremonial. Nah, mengapa saya kemas menjadi diskusi? Karena teman-teman di situ lebih masif atau lebih aktif untuk bertanya dan berdiskusi terkait dengan pemikiran ataupun gagasan yang ingin dikeluarkan. Karena kalau di forum kan nampaknya agak malu, dan yang kedua kan agak banyak yang tidak mendengarkan karena terlalu formal ataupun apa itu saya juga nggak tahu. Makanya saya buat diskusi aja biar nggak terlalu seremonial, kita bertarung gagasan dan juga bertarung dengan keilmuan di situ, kira-kira seperti itu. Karena seminar itu kan biasanya tergantung dari pematerinya juga. Kadang ada pemateri yang monoton yang hanya lihat di PowerPoint, itu biasanya audiensnya itu biasanya sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi saya sepakat juga sih. Tapi juga mahasiswanya juga ikut menyesuaikan lah biar tidak tambah monoton. Harusnya kan gitu. Iya. Ya. Terus tadi ngomong masalah membaca ya. Terkadang untuk pada saat ini itu ada yang namanya gadget. Terkadang tak lihat itu anak muda sekarang itu lebih suka membaca gadget, melihat gadget daripada membaca buku. Kira-kira dari jenengan sendiri, bagaimana cara menumbuhkan rasa gemar membaca lah? Itu seperti apa? Sebenarnya sih untuk membaca itu kan harus dilandasi dengan keinginan sendiri sebenarnya. Gak bisa kok kemudian kita harus menyuruh semuanya untuk membaca. Karena karakter seseorang itu membaca itu beda-beda Mbak Bibi. Bisa orang itu suka membaca melalui buku, dan juga orang itu suka membaca melalui dengan entah itu melihat podcast, entah itu melihat YouTube ataupun melihat video-video yang positif lah terkait dengan membicarakan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan ataupun pengalaman orang-orang yang sudah sukses lah katakanlah kan gitu. Jadi karakter seorang membaca itu beda-beda. Ada yang melalui dengan melihat podcast, ada yang juga minat membaca buku. Nah untuk meminatkan itu ya saya rasa yaitu tadi diskusi, karena diskusi itu tidak hanya berbicara soal mengenai hanya tukar gagasan saja. Jelas kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi aja ya, berbicara saya sendiri aja. Diskusi tanpa ada landasan itu agak pas. Kurang pas lah, bukan agak pas, kurang pas karena tidak begitu kuat dan tidak ada landasan yang konkret. Yang pertama, ketika berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai gagasan dan landasan yang kuat, kita kan insecure. Betul. Kira-kira saya ini bersandar di mana gagasan? Nah, tentu saya memahami, menganalisa kekurangan saya apa sih sebenarnya kok tidak bisa menjawab pertanyaan ataupun melanjutkan diskusi yang agak panjang kan gitu. Ternyata saya menganalisa bahwa saya ini kurang membaca, sehingga saya tidak punya landasan ataupun pengetahuan yang cukup kuat dan cukup mendasar lah untuk menjawab dan untuk jadikan suatu diskusi. Termotivasi dari waktu itu ya, berdiskusian. Iya, dan itu termotivasi tidak hanya berdiskusi, tapi melalui suatu organisasi yang mengajarkan atau membuat budaya untuk berdiskusi. Salah satu pengurus kakak-kakak senior kita terdahulu.
Oke, baik Pak Pres, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan. Sebelum podcast ini berakhir, mungkin Pak Pres bisa memberikan closing statement atau kata-kata motivasi bagi para penonton yang nantinya akan menonton podcast ini. Motivasi apa kira-kira ini? Oke, baik. Saya tetap menjawab ataupun memberikan satu motivasi untuk pemirsa yang ada di sini. Jadi terkhusus anak muda ya. Seperti kita yang muda. Jadi terus berjalan, terus bergerak, terus melangkah dan terus belajar. Jangan takut untuk ketinggalan atau menganggap diri kita ini sangat ketinggalan. Karena dunia kita ini masih banyak tantangan dan kita harus menjawab suatu persoalan yang ada di tangan kita. Kalau nggak mau ketinggalan berarti kita harus belajar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih kehadirannya Pak Pres sudah menyampaikan hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.